ngeliat nih ya, biasanya kan habis khotbah tuh, udah orang mau deket-deket udah doa, habis doa aja orang suka wudhu lagi, berarti dia habis kens tuh ya. Kemungkinan jadi, besar, ya. Kemungkinan besar. Nggak apa-apa. Habis kens tuh Boleh ya. nggak kita tanya, kens pas lewat. Masa? Nah, Gini. Pak, sebentar. Sini, Pak. Pertama tadi saya lihat Bapak wudhu. Kenapa wudhu lagi? Kentut ya. Sopan nggak tuh, Jo? Enggak, hotipnya. Ya, berdiri ya. Ada mana lu nggak tarawih tadi lu? Tahu gua doang sama Gopar, Sama Jojo. sama Jojo. ya tapi kan Beda masjid. iya beda. Telepon gak diangkat. Iya tapi kan ditaruh, gue taruh biasanya tuh kayak buat abis selamat berbuka, balas-balasin DM, terus habis itu taruh sekalian nih saya di masjid. Saya. Kayak yakin. Iya mah tapi Gua sampai sempet 5 menit nangis. Ya Allah, Wanda kemana? ada. Kenapa Nggak usah saya sama Riko dan Jojo aja? nggak usah ditangisin sesuatu yang ada gitu maksud gue. Dan ditangisin sesuatu yang ada. Gue pengen pas lagi wudhu tuh di keran musola sampai gini-gini tuh. Ada Wanda. Gitu. Gundah. Lo gundah tuh. Mana ya? Terus ada yang ngantri kan. Saya lagi nyari teman saya dulu sebentar Pak ya. Maaf. Maksudnya nanti apa? Ngantri wudhu. Enggak, kayaknya orang ngantri juga gak cepetan, gak ada gitu juga sih. Ditegesin banget dari Wancoy. Kalau emang masjid kerannya banyak juga. Nggak, cuma kalau itu ada ngantrinya bener, coy. Bener, coy. Nggak pernah ke masjid. Nur ya? Ada coy. Oh gue emang lebih awal kali kan istilahnya Jumatan tuh gue jam 11 udah itu apa jadi belum Tapi ada emang sebenarnya paling afdolnya kalau berwudu itu sebenarnya dari rumah emang. Jadi karena setiap langkah kita kita udah punya wudu dari rumah berangkat ke masjid musola dihitung. Wargo masuknya. Dihitung dan itu ada keutamaan yang luar biasa. Kalau sambil jalan wudhu. Gimana sambil jalan wudhu? Akhirnya Jatuhnya kayak juggling. gue biasanya alasannya ini Jo, karena kan pakai sendal. Suka kayak sugesti kayak kotor nih kaki gue. Gue jadi wudhu lagi. Kalau gue suka kentut. Oh, dia hobi dia. Kalau di luar Enggak, kalau sering gue suka kentut gitu. ya wudu lagi yang Per 5 penting. menit. Oh iya bener juga ya. Tinggal Dari rumah wudhu lagi, dari iya. rumah wudhu lagi ya. Tapi kalau misalkan kita ngeliat nih ya, biasanya kan habis khotbah tuh, udah orang mau deket-deket udah doa, habis doa aja orang suka wudhu lagi, berarti dia habis kens tuh ya. Kemungkinan jadi, besar, ya. Kemungkinan besar. Nggak apa-apa. Habis kens tuh Boleh ya. nggak kita tanya, kens pas lewat. Masa? Nah, Gini. Pak, sebentar. Sini Pak. Pertama tadi saya lihat Bapak wudhu. Kenapa wudhu lagi? Kentut ya. Sopan nggak tuh, Jo? Enggak, hotipnya. Ya, berdiri ya. Ala-ala JP Jos aja gini kalian. Mau nyetor. Nyetor, Pak. Ini hemat banget kuah-kuah nih. Mie rebus soto Indomie, kuah rasa soto mie. Angetnya berasa dari suapan pertama. Dan sensasinya kayak rasa soto mie asli. Rebus soto itu nendang banget. Enak ini. Gimana ya bikin perut kita happy gitu kalau makan ginian. ya padahal tadi pas buka juga udah makan lumayan ya. Iya. Habis tarawih masih enak. Sama sedih kalau di masjid sekarang. Kayak kita kalau misalnya makan Indomie yang soto mie ingat kampung halaman bang.
Nggak dibikinin emak kita gitu. Betul. Kalau misalnya kita lagi bukber tuh ya. Di daerah mana? Tuh perantau-perantau on the way lebaran tuh lagi sedih-sedih tuh Ju. Yang nggak bisa balik. Iya, rata-rata pekerja di luar negeri yang di Riyadh Saudi itu cerita sama gue kalau kesini telek beli Indomie 1 dus minimal. Mereka itu. Bawa dari sini. Dimasukin saking begitu. Entar karena kadang-kadang temennya di sana mereka mau kepengen banget begitu. Ya mulutnya biasanya makanan sana gitu kan. Ketemu Indomie itu kan dengan cita rasa yang kan lokal nih kan rata-rata kan maksudnya rasa-rasa mulut kita banget gitu kan. Jadi mereka seneng banget. Bahkan rela mereka kalau perlu bayar. Nah, dan juga kalau lagi nongkrong ini kan karena berkuah. Jadi quality time. Quality time. Quality time. Mantep ini. Kalau ngomongin jagonya soto mah, ini jawabannya udah. Ini raja terakhir menurut gue. Oh iya. Telurnya telur rebus Raja sebenarnya. terakhir lo. Iya, kok gue ya. Ibarat kata kalau di Mario Bros King Koopa nih. Iya, lupa. Betul, raja terakhir. Benar. Iya. The Last King. Aromanya harus banget soalnya. Iya. Tapi bener sih yang tadi gue bilang tuh. On the way lebaran. Pertengahan puasa deh. Orang-orang yang nggak bisa balik kampung lagi sedih-sedih. Benar. Iya. Iya. Apa gue bilang gini? Bro, Santai. Yo lu ngerangkul. Lu take ngerangkul. your time Iya, iya. and don't forget Iya. your family still support you. You can video call, man. You can video call and then you speak with your family. Talk. If area you far. Area you, daerah lu baik-baik aja ya. Daerah lu jauh, far, jauh. Your area. It's far from here. Area you. Area you tuh. Area you. Terus. Ya paling gitu. Makanya gue suka bingung tuh misalnya gue datang ke musola kan. Pas mau taraweh, ada pemuda-pemuda yang agak sedih mukanya gitu kan. Gue datang tuh, abis cium tangan gue yang bolak-balik gitu. Masa dia jadi Nggak tahu tuh. Masa dia jadi itu kan banget, ditekenin banget jadi orang yang diidolakan tokoh masyarakat. Gue bilang Jadi bolak-balik. Ada apa ini? Wah, jadi dia lagi. Ada dia. Jadi nongol. sinetron lagi. Udah, tenang. Anggap aku seperti ayah kalian. Kalau misalnya kalau lebih tua gimana? Masih lebih tua. Kalau di kakek, Di kangen anaknya di sana di luar. Legend ngalur jatuh. Ngomong gitu ke bapak-bapak. Bapak-bapak lagi sedih gak bisa balik. Anggap saya seperti ayah kalian. jangan sih ya. Bocah-bocah Kanada kalau habis makan. Juara pertama. Waduh. Gue. Jujur itu legend tuh bahasa. Oh nggak mau makan. Pesawat. Tapi kalau buat anak kecil masih berlaku itu. Iya. Pesawat. Tapi emang sebenarnya jangan merantau sih. Ya. Kalau lagi trip-trip ke luar negeri, gue juga hari ketiga jujur udah ngidam. Tidak. Oh lu di sana ya? Waktu ke Mekah kemarin ya? Ke mana? Riyadh. Riyadh Arab. Terus kamar mandi deh saksinya nih. Masa makan gitu mulu? Indomie. Diet. Indomie gue. Hari ketiga tuh lidah gue deh. Lah rebusnya gimana? Apa? Kita ada tangan kita alis jahir. Dia nih punya ilmu triknya. Gimana kok triknya? Si tour guide yang gue mention. Triknya Dia gimana? Sekamar sama kita. Enggak triknya bikin Indomie di hotel gimana? Gimana nih? Karena kebetulan hotel kita kan bukan Ritz Carlton yang jadi nggak ada pemanas kopi, kayaknya nggak ada, nama mangkok nggak ada. Gimana triknya dia? Ya teknologi Elon Musk lah, alias Bang izin kata dia. Gue tuh smoking room, cuma nggak ada yang ngerokok kan. Ini gue patah jadi 2. Landasan guanya, gue taruh di asbak. Di asbak, ditaruh di asbak dia. Ada gelas 1, pokoknya deh ini di sini enak. Ah gimana? Kan kita perlu kalau ngerebus tuh perlu jadi pancinya. Rebusnya pakai apa? Ada teko air panas ada, cuman nuang ke situnya apa kan nggak muat. Mie-nya pas masukin kan direbus di panci nih. Harusnya baru tuang ke piring kan. Nah itu kan ininya nggak muat. Apanya?
Tekonya? Tekonya nggak muat. Oh, lu potek-potek. Iya, gitu. Potek-potek lu potek-potek masukin, Masukin. rebus. Terus Karena kemarin kita nyoba ini, jadi kalau makan di sana kita makan nasi kebuli cuma kita makan berat cuma sekali doang Pak ya, ternyata bisa. Tapi dia tetap malamnya digebot sama dia gituan sebelum tidur. iya. Are you ready for battle? You need a chocolate also for ngidam. Coklat ya harus coklat. Iya. Before sleep coklat. Biar tenang. Jadi kita Biar tenang bener. Jadi kita ada masing-masing ini udah Iya. biar tidur nyenyak apa. Enggak, gara-gara di inian di Etihad, naik Etihad tuh di bagian satu coklat inilah. Iya, produk coklat lah. Ya produk coklat yang coklat luar gitu. Oh. Jadi emang biar tenang. Iya. Ada ritual coy, kalau dia sebelum tidur kan coklat. Kalau Riko kan makan Indomie. Kalau gue cukup bismika Allah ma ayo bisa kamu. Doa tidur itu kan wajibnya. Gitu. Apalagi yang disunahkan sebelum tidur? Tidur madep sono. Ini Iya. gue ya. Karena apa? Kenapa tidur mesti madep sono? Ya, organ-organ tubuh kita mengalir dengan baik. Jantung. Jantung. Ini jantung. Jangan ketekan. Iya, jantung nggak katakan. Dan gue tebelin lagi. Iya. Kalau bisa tangan begini. Iya, bener. Anda? Sudah. Nah, kalau mau tidur, Ah, Kalau nggak gue nih. cuci kaki. Gue dong. Berwudu. Iya. Ama, kalau tidur, yang harus madep kiblat apa? Apa? Yang harus madep kiblat apa? Kalau tidur, Baiknya gitu. pala. Iya. Pale. betul. Badan jadi kayak orang dikubur kan, kalau orang kubur Kan kan ngadep sono. ngadep kiblat. Iya, betul. Kalau mau tidur dengerin YouTube politik, Itu kan maksudnya itu cuma bagian dari supaya gampang tidur. Benar, itu sunahnya Karni Ilyas ya. Si Karni. Denger Yasin aja coy. Maksimal banget. sampai di back itu mentok sih. Itu udah mentok. Itu udah. Benar-benar. Kadang gue juga ada masanya itu gue suka kayak diganggu. Setelah YouTube gituan gue, ayat kursi. Oh coy, gue tahu coy. Pas lu tidur, lu setelah YouTube yang ada sound ngomong gini. Man robuka. Buset serem banget. Kayaknya enak tuh tidurnya. Udah basah. Gladi resik mokat masa. Man robuka. Nggak bisa dia. Tapi bukan mungkin begitu. Kemarin kan kita yang nginep ada job di Bandung, Iya. di villa kan. Gue mau ambil HP di kamarnya penyu. Adem tuh Pak, kayak vibe-nya kayak kita lagi pijat di Bersih Sehat. Ada, gue bilang ini baru kamar coy mau tidur. Gak bisa. Gue harus nyala gue. Harus berisik. Nyala. Lo kalau tidur harus nyala lampu. Berisik, nyala Sebenarnya berisik. sunahnya matiin lampu. Bar. Itu ada masalah sainsnya juga, tapi emang sebenarnya matiin lampu. Iya. Matiin lampu baiknya. Emang Iya. tujuan neraka sih lu. Kagak, kalau itu emang karena gue justru kayak Sifatnya gue justru anjing. malah kayak takut gue. Takut gue mikirnya aneh-aneh begitu. Kalau gelap. Kalau gelap, sunyi. Gue mendingan tapi emang faktor kebiasaan juga kali. Dari dulu gue kayak kecil Waktu yang kita di Tanjung Lesung bukannya matiin? Kan kita sekarang Matiin, kita matiin lampu kan? kamar berempat. Bisa lu. Enggak. Nyala. Enggak, matiin. Matiin gua. Matiin. Yang lu betah tidur. Asli pantat gue digituin aja. Oh, gue sebenarnya ya itu maksud gue. Dapat space seperempat aja gue gini aja gue keluar subuh. Kita subuh deh depan aja. Jojo keluar jojo. Pantat pada bisa cek. Nyaman tuh, kayak nyaman. Handphonenya nyala tahu? Nyala. Dia Kita nyala langsung- handphone, tapi lampu mati. Karena udah paham. Soalnya kan kayak 3 lawan 1 gitu. Hati kecil nggak tenang. Hati kecil gue gak tenang. Tapi kalau capek mah tidur aja sebenarnya. Ya akhirnya kemarin kan lu mati lampu juga. Dia pas baru masuk, gue matiin dah. Kok lampu balik kok ya? Tahu. Sejam. Dari Gede. Marah. Bagi-bagi debat. Itu harapan tuh. Debat. Waktu yang kita bulan lalu ya ke sana ya? Iya. Bandung. Iya bulan lalu. Debat tuh dia berdua. Enggak. Kita ambil tengah-tengahnya deh kata si Wanjoy. Apa namanya lampu boleh nyala gitu. Tapi Rikonya tidur duluan kalau mau.
Pas gitu runner. Tergantung siapa yang tidur duluan aja sih sebenarnya kayak gitu. Iya. Tapi kalau lagi di kampung halaman jauh emang jujur makanan tuh emang pengaruh besar buat mood juga ya Pak ya. Iya. Lo luar negeri, lo pernah ke Amerika kan? Wah, gue kalau misal ke Amerika nih, satu yang emang gue kangenin, misalnya beli makanan pakai boxer doang, nggak perlu pakai baju lengkap, karena kan kita Cuek udah tuh, ada Bay. tropis. Cuek tuh. Enggak, kalau kita kan pakai boxer, pakai celana pendek kan ke warung juga apa-apa. Ah. Lah kalau misal di luar negeri lagi dingin-dingin kan mesti pakai lengkap dulu, Iya. baru keluar. Tuh gue kangen tuh, kangen sama Indonesia tuh kayak gitu. Kangen makanannya, soto Banjar, nasi Padang, kangen gua. Padang. Iya, soto mie, kangen gua. Iya. Kangen gua. Soto mie, risol 3. Nah, gue up risol sama kikilnya yang gue up tuh. Enggak, gua kikil nggak terlalu demen. Ah. Gua kol nggak pakai. Setelan soto mie lu gimana? Gua risol 3, potong-potong. Kalau bisa 4 risol. 3 cukup gua. 3 cukup. Cukup loh. Cukup. Pakai kol. Jangan terlalu banyak. Pakai kuah nggak? Pakai. Oke lah. Salad, biar kayak salad. Tommy nggak pakai kuah? Apa? Sizzler. Salad. Ketan hitam gua pakai kuah. Tapi kan kadang-kadang yang suka ngobatinnya kan itu, ya Indomie rasa soto. Benar. Kadang-kadang kita kalau kangen sama kampung halaman gitu. Ya lu ke Arab juga kan pasti kan orang-orang Indonesia kerja di sana kan banyak banget kan. Banyak banget. Biasanya jadi apa sih, Jo? Mereka di sana, Macam-macam ya. mereka di sana barista paling banyak. Karena di sana orang sono bikin kopi gitu-gitu agak kurang tuh. Karena kultur kopinya beda. Nah, barista dari Indonesia tuh banyak di sana sama Filipina tuh paling banyak tuh juga. Kesana itu terus kalau Indonesia tuh rata-rata kerja di sana tuh driver banyak. Driver terus ya tour guide gitulah, mutawif tuh banyak tuh. Oh iya, soalnya kan jemaah kita banyak banget tuh soalnya. Industri jamaah umroh paling banyak dunia Indonesia. Indonesia Paling banyak. pengirim. Telek jamaah gue kemarin juga bawa Indomie, bawa dia. Jadi tinggal bisa ke bawah ke restoran minta diiniin. Kadang-kadang kan di sana itu kebanyakan Pak, makanan kita misalkan makanan Indonesia. Tapi bumbunya bumbu Arab, cabenya itu bukan cabai sini. Tetap aja beda gitu. Iya, iya. Karena kan biasa diakulturasi ya, disesuaikan sama lidah orang setempat. Bawangnya kita di sini kan bawangnya kecil segini, bawangnya dia segede tangan, gini bawang merahnya. Bukan bawang bombay ya, bawang merah. Kayak paprika. Iya gede bulat, kayak bawang Bawangnya bombay beda, gitu coy. gede. Bawangnya beda, kayak gitu-gitu aja lah. Jadi ya tetap aja lo mau kuah mau apa pasti beda gitu. Iya lah, pasti Makanya lah. that's why banyak orang tuh bawa Indomie ke luar negeri tuh begitu. Karena bener-bener cita biar rasa emang cocok rindu, ya. Iya, rindu ya. Rindu. hijrah ya kan. Seperti rindu kita yang bulan Ramadan. Sama, Siap. gue juga. Lu ya. Akhirnya, alhamdulillah dikasih bulan Ramadan. Iya. Dan Ramadan lagi. Alhamdulillah. Karena kan emang itu kayak buat umat Islam memang bulan di mana kita Dosa kita dibersihkan. Dosa dibersihin sebagai pengingat, memperbaiki dari hari kemarin. Biasanya kayak begitu. Kebanyakan orang tuh dikasih itu tuh bulan Ramadan. Nah, Itu. Ini belum batal hijrah puasa. dari perbuatan buruk ke perbuatan baik itu di hijrah yang paling baik kata Nabi. Yang orang yang tadinya sering melakukan perkara buruk dan menuju kepada seorang sering melakukan perbuatan baik. Jadi hijrah ada dua kata Nabi, pindah dari satu tempat ke tempat lain kayak Nabi kan, diusir sama orang-orang Mekah. Gara-gara nggak boleh ibadah di situ, diusir ke Madinah itu namanya hijrah juga. Tapi hijrah yang paling baik kata Nabi, hijrah yang tadinya orang banyak berbuat buruk, dia Itu hijrah perlahan-perlahan dirubah tuh kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baik tuh hijrah yang paling baik kata Nabi. Nggak langsung gini coy, maksudnya berproses. Berproses. Dan di bulan Ramadan kan berproses, maksudnya nggak langsung total 100% segala macam, tapi seenggaknya ada progres. Betul. Ya makanya dimulai sekarang. Insya Allah Sekarang? dulu. Jangan kayak sekarang juga. Kayak kalau di luaran gue emang gue udah mulai. Kayak misalkan perbuatan baik yang kecil-kecil dulu aja. Apa, misalnya apa? Kayak misalnya ada sampah dimasukin tong sampah. Kayak gitu-gitu aja dulu. Sama, kecil-kecil aja deh. Betul. Kita kalau misalkan mau ngomongin hijrah apa segala macem,
Zaman dulu ada sih orang yang hijrah pertama ke Yastrib. Yastrib, iya benar. Iya benar, Yastrib nama Katanya Madinah. kata keduanya Madinah, bukan deh maksudnya persamaan Madinah Yastrib tuh. Yastrib. Jadi kalau orang ngomong Yastrib, kita tahu itu tuh kota Madinah. Itu. Jadi ada seorang yang lebih dulu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Jadi dia duluan. Siapa itu bin Umair tuh, Cian? Namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Nah, dia tuh jadi duluan. Duta Islam pertama. Duta Islam Dalam pertama. sejarah dia namanya anak muda. Yang sering gue ceritain yang kalau makan pakai garpu sama sendok emas yang minyak wangi itu bisa sampai 100 meter kecium. Iya. Itu duta Islam pertama, dapat julukan Al-Mukri, orang yang ngajarin nih. Al-Quran. Iya, BA-nya Islam pertama kali itu. Yang mensiarkan, Iya, ke Madinah. iya, Jadi iya. kota Madinah tuh pada masuk Islam gara-gara sebab dia tuh, sahabat Mus'ab bin Umair. Tahu lah, nggak ulang namanya. Mus'ab bin Umair. Tapi kalau misalkan orang yang dakwah juga, tapi ke daerah lain, kata keduanya itu adalah Bahasyah, Afrika. Habasyah. Itu namanya adalah Ja'far bin Abi Thalib. John, bener nggak? Benar. Udah nggak usah didongkin, sampai cara kereta api. Tegel, nantang banget. Udah ditepuk pundak gue lagi. Udah kalah banget. Riko degradasi. Kalau kata netizen Riko degradasi. Iya, kalau untuk teori rata gue. Ya udah. Ja'far bin Abi Thalib tuh sepupunya Nabi. Sepupunya Nabi, bener. Itu Didakwah ke Afrika, no? ya bahasa jadi hijrah juga karena dapat intimidasi dari orang-orang Mekah. Akhirnya dia tinggal di negaranya non Muslim Nasrani. Rajanya namanya Raja Habasyi. Sekarang namanya Ethiopia negaranya. Ethiopia tuh sekarang jadi negara paling maju di Afrika. Oh ya? Ethiopia paling maju sekarang modern. Sempat ada kelaparan kan dulu. Iya, dulu kan tahunnya kita ceritanya kayak gitu Iya, kan. iya. Kemarin gue ada diundang acara kayak kementerian dia juga tuh. Ethiopia. Iya, mau buka trip kayak gitu. Ternyata pas gue lihat itu udah gedung-gedung udah bagus dan itu katanya memang sekarang transit tempat paling modern di Afrika itu Habasyah itu. Sampai dulu kayak konotasinya negara Ethiopia gimana kan? Ada lagunya Ethiopia. Ya benar, Iwan Fals. Kelaparan ya gitu segala macam. Ethiopia. Itu sama halnya kayak Abu Dhabi zaman dulu yang sekarang berubah menjadi Dubai. Iya, bener nggak? Tapi masih agak umum. Iya enggak, Dulunya- bukan ngadu ilmu, bukan. Maksud gue mau Iya, benar. menceritakan hal Iya, yang sama. itu betul. Dulu total padang pasir gurun jadi mewah gitu. Iya, sampai ini kan, sampai apa dibuat ya reklamasi dibikin ini kan apa? Iya, kayak pohon korma. Ada tuh salah satu hotelnya pas lagi pembukaan ngundangnya biduan dari Semarang alias Beyonce. Iya. Lu hotel baru buka ngundang Beyonce, berapa budgetnya? Nggak di artis paling mahal di dunia tuh Beyonce. Buset. Lu set aja artis paling mahal siapa angkanya di telek Beyonce. Kemarin 3 bulan lalu juga warga tunggal dari Cisauk alias Nicki Minaj. Di mana? Dubai. Di Dubai. Pakai kerudung. Oh iya. Ya. Habis itu keriat juga 2 dia. Ada. Telek. Hal yang biasa. Jangan ragu, lagi rame di Riyadh. Smackdown. Lagi rame. Di situ sekarang, di situ sekarang. Pokoknya Acara mulu di situ jadi di gini, Riyadh. kalau yang gue tangkap untuk ngebus dinas pariwisata, selain Ronaldo di situ, Riyadh Season yang petinju-petinju itu di situ, Pak. Usik lawan siapa? Itu di situ Riyadh Season namanya. Jadi semuanya dibayarin. Salah satu bohirnya namanya Instagramnya Turki. Jadi kalau Ronaldo duduk dia sebelahnya tuh. Ronaldo. Iya, Ronaldo sering jadi VIP. Mike Tyson, Jason Statham. Nah, termasuk penyanyi-penyanyi gitu untuk ngebus. Nah, kemarin gue dikasih tahu lagi pada nanya tuh kan jabang gue juga bilang lagi rame nih WWE di sini. Lu emang masih ngikutin? Masih orang lagi main di sini rame katanya. Eminem itu ke Asia terakhir 2000 berapa gitu, 2018 lah. Riyadh kemarin ada. Eminem. Perform, nyanyi. Tahun lalu. Emang sengaja dipusatin semuanya ada di situ.
10-20 tahun ke depan, suka nggak suka, lu bakal ngeliat dunia tuh bakal raap, bakal kriat. Warkopolim dong, buka sono makanya. Mau. Oh pas lagi WWE seru kali ya. Pai. Jadi pegawai Warkopolem gini, pas lagi ngajin. Isus Pai. Warkopolim kolaborasi sama Indomie, telek udah orang pada datang situ udah. Iya, nanti kita yang bikin. Telek udah. Sudah ada pembicaraan. Iya. Telek. Kita bikin di pintu 5 Al Nassr. Itu loket yang 5 tuh yang sebelah kiri. Iya. Itu 5 Al Nassr. Stone Cold Steve Austin masuk ke Avocado Worm. Jeng 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 teng. Kita bakal bikin bakso di Warkopolem terus gini. Where's the big show? Makannya bakso. Aduh. Wah, di Al Nassr bener Warkopolem sih. Iya pintu 7 ya sebelah kiri tuh. Enggak tadi 5 apa 7? Adik. Iya beda-beda coy. Iya. Tapi emang kadang-kadang 5 ditutup. Tapi benar, 5 ditutup benar keluaran gue benar. Enggak tahu dia. Enggak tahu dia tuh. Telek sih, telek. Iya. Dicari pasti itu orang-orang Indo tuh, semuanya segala macam, orang luar, orang pergi, orang Bangladesh segala macam juga demen juga. Iya, di warkop sono emang bagus gitu. Kan biasanya kalau misal negara kan berkolaborasi pemiliknya dengan orang akamsinya kan. Iya benar. Iya bisa juga kita kolab. Minta Ronaldo aja kali ya. Jadi jadi shareholder gitu. Bentar lu. Masa buka di depan ayo sih. Gue berangkat tuh meeting berangkat tuh. Gak usah pakai kas Warkopolem tuh, duit gue tuh. Berangkat Pai, gue berangkat gue bilang. Pai minta temenin dia. Tapi agak ragu nih, dia apa Sadio Mane? Maksudnya buat shareholder kita. Masalah sih, ya, tapi kan kita nggak terlalu maksain ya. Iya. Masih ya mau nggak. Stop. Benzema jangan lupakan. Iya. Kotanya Kok sama. tadi iya. perbandingannya Leonardo sama Jan Malik. Tapi gue bakal nyiapin 5% slot saham untuk Nunes. Iya. Baru tadi di luar. Memang deh. Nes gondrong dong nggak ngeband dia tuh. Iya. Sorry, Liverpool depan tengah. Iya. Sundul. Gue akuin. Ilmunya sundul. Ilmunya sundul. Iya, karena dia bola. Ilmunya sundul. Pai Ronaldo kalau lagi ngobrol sama lu gini kayak, Pai, gak bisa kurang nih terima payment. Lagi seret nih. Boleh nggak di videonya di depan dulu? Kok jadi dia Ronaldo? Sobat ialah hadir dalam senang dan suka. Sobat ialah hadir dalam duka nestapa. Sobat ialah hadir dalam gundah gulana. Sobat teman sembuh dan luka. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah kita berkawan sampai akhirat. Sobat kita sahabat selamanya. Coy, kalau menurut gua tuh, kita bukan apes kemarin. Tapi emang usaha kita kurang, nol usaha kita. Kondisi kita kemarin sih menurut gua apes. Kalau bukan apes terus apa namanya kok? Masalahnya kita kerja kurang, teori kurang, mau duit jatuh dari langit. Berat sih coy. Iya sih bener loh kok. Gini deh, kita harus bulat tekad. Kali ini kita serius deh coy. Sepakat gua kok, sepakat. Pokoknya udah nggak ada lagi yang namanya Rico sama Wanco yang dulu. Kita kubur dalam-dalam kok. Yeah. Bakalan terbit nanti Rico dan Wanco yang baru. Ah, Gitu ya? bener. Langkah berikut, kita ketik lamaran lagi. Iya itu bener kok. Nanti kita cari di iklan baris koran pos kota kok. Banyak itu lamaran.
baru tuh. Sekarang tuh eranya USS, Volkatif, cumi-cumi.com. Iya juga. Kota udah agak. Tapi masih ada lah. Iya, bisa. Kisi-kisinya ya kan. Ya udah, pokoknya Ya udah. kita niat nih ya lebih baik ya. Bagus, harus Oke. bagus. Yuk, oke coy. Siap. Siapa ini? Nah, ini dia nih berdua. Dari pagi gue cariin, baru ketemu malam lu pada. Tahu gue siapa nih? Enggak, lu siapa? Lu mau maling di sini? Maling. Bayar utang lu. Coy, ini kayaknya debt collector deh. Kemarin kan kita pinjol tuh gagal bayar. Nah datang nih, tapi kok badannya tinggi, Jujur alias Yoming. Bib. Pendek. Pendek banget nih orang. Gimana nih bawa bapak? Punya utang bukannya bayar, malah pada lari. Bayar dong. Kita gulung aja coy, badannya setinggi ember. Nah, gue gak tahu takutnya DC gantungan kunci begini mah. Buset, gue dikatain gantungan kunci. Lu mendingan bayar. Ya, daripada ntar. Diam! Apaan lu nyuruh gue diem? Bayar utang lu. Ayam sayur lu pade. Punya utang kagak mau bayar. Bayar nggak lu? Bayar nggak lu? Ampun bang, iya bang. Bayar iya, ya? iya, iya. Eh, lu janji bayar ya? Iya. Bayar. Iya bang. Bayar. Bang, ampun bang, kita omongin baik-baik ya bang ya. Iya, Bang, ya? Ayo bang. Gitu dong dari tadi lu. Sekarang mana tanggung jawab lu? Ayam sayur lu pade berdua. Ya, gue datang masih sopan. Daripada gue besok datang rame-rame, udah beda lagi nih urusan. Gimana tanggung jawab lu pade? Kita bukan nggak mau bayar bang, jujur. Masih kita usahain tapi. Iya betul banget bang, demi Allah nih ya. Tadi tuh kita bertekad pengen jadi manusia baru sebenarnya. Jangan bawa-bawa Tuhan lo. Orang baru, utang tetap lama. Ya mau gimana lagi bang? Gue capek sebenarnya ngobrol-ngobrol lo. Asal lo tahu ya berdua ya, yang namanya aturan tetap aturan. Ya. Gini deh, gue kasih waktu lo pada berdua. Nah berapa lama bang? Sebulan, setahun, 3 tahun, apa 6 tahun? Enak aja lo ngomong. Gue kasih waktu 3 hari. Hah? 3 hari? Nyari duit di mana pak kita pak? Ya urusan lo lah itu. Ingat lo pada berdua ya. Kalau dalam 3 hari nggak lo bayar, beda urusan. Oh, Iya coy. Riko dan Wanco yang baru, awal-awal aja kita udah kena musibah. Baru aja gue ngerasa kita ketemu jalannya coy. Ditutup lagi tuh jalan. Ya Allah. Menurut lo, kalau misalkan kita gagal lagi dalam hal ini, kita masih dapat masa depan kita nggak kok? Aduh nggak tahu deh coy. Tapi satu hal yang pasti ya, kita udah nggak bisa mundur lagi dah. Asli, gak ada pilihan kita. Iya kok, mau nggak mau kita harus beresin semua ini. Makanya beresin. Bang! Riko, Anda sahabatku. Yang gue bingung, kenapa tiba-tiba ada lo lagi sih, Dul? Itu tidak penting. Yang terpenting adalah saya selalu ada buat kalian. Indomie apa nih, Pai? Iya, ambil. Saya sengaja masak untuk kalian. Nah, lu udah gak usah repot-repot dulu lah. Gila. Kenyang lagi. Pai, jadi enak nih. Rasa apa sih, Di? Ini Indomie kuah rasa sotomi. Dimakan hangat makin enak. Dengan bumbu soto rasa asli sotomi. Bikin perut kita happy. Silakan dimakan.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Pai, makasih banyak Indominya ya. Sama-sama. Jujur, gue jadi ingat orang di kampung. Lo kan tahu gue perantau. Dulu di kampung, orang rumah gue masakin ini nih. Indomie rasa sotomi. Sotonya paling juara. Ramadan itu soal berbagi dan mengingat. Itulah nikmatnya Ramadan. Maka dari itu kita semua ambil nikmatnya Ramadan bareng Indomie. Sederhana tapi cukup. Iya, benar. Ngomong-ngomong, ada apa sahabatku? Ya, biasa dulu. Masalahnya dulu lagi. Hancur lagi kita berdua. Saya sudah tahu. Saya mengamati apa yang terjadi sama kalian. Kalian sudah berusaha keras. Insya Allah nggak akan sia-sia. Fa inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Maka sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Amin, makasih ya Pai doanya Pai. Sama-sama. Ya sudah, saya pergi dulu, sahabat Riko dan Wanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coy, lu denger tuh kata-kata Gopar. Iya kok. Kali ini kita harus simak banget. Malu gua, kita gagal mulu. Sama, gue juga malu kok. Pokoknya kali ini kita nggak boleh melangkah mundur. Maju terus, nggak boleh gagal kita. Nggak boleh kabur. Ya? Oke coy? Amin kok, amin. Tos dulu kita. Amin. Sobat Diljannah, kita berteman dalam dunia. Sobat Diljannah, kita berkawan sampai akhirat. Gua agak kecewa tuh. Duh, kok lagi jadi wancoy dong. Ronaldo nih, sekarang saham di warga Poli Riyadh. Dul, boleh nggak di videonya di depan dulu? Masa Ronaldo bego. Wah, gua nangis tuh, kecewa tuh gua. Duh, itu wancoy. Langsung gue buka situ ya. Iya. Buka sih buat Temon sih. Aib sih itu, aib sih. Coy. Aib sih, aib. Gimana itu kontaknya tuh misalnya Ronaldo telepon. Ya misalnya Nge-DM lo dah. ya misalnya kita ini lagi sibuk, lo yang harus mewakili untuk Zoom meeting. Iya. Iya. Sama Ronaldo. Sama Ronaldo. Ronaldo Gua niat lagi. nih. Gimana lu? Tetap ngobrol ya? Iya, gue lagi nggak bisa lagi. Nggak dong. Do, selain kita punya Inggris tempat dong. di sini. Inggris dong kan dia. Introduce yourself. Iya do. My name is. My name is Wanda. I'm from Jakarta. We should meeting, oke? Ya kan udah. Udah di dalam lagi Zoom. Oke. Oke. We need some update from you because you stay in here, but I'm from far Indonesia. Oke, dia ngomong. Misalkan Apa jawabannya? inian ini Tolong jelaskan. Gue siap nyuntik berapa persen nih gitu-gitu iya, kan. ya Gini, ya kenapa gua harus gabung sama warga Poli? Iya deh bang. right. Convince me. Iya. Yakinkan saya. Oh, because you are someone aja di sini. Tapi but nonit banget sih buat warga Poli. There's or no there's you. Ada apa nggak ada? With or without you. Oh iya. Tapi jatuhin nantang gitu ya. Iya, lu nggak boleh. Iya, betul. Jangan Jangan. iya. Masa datang nih ke calon investor. Ada nggak ada lu? Gua nggak mau juga. Ada tuh. Mau kata bukan dia juga. Bukan lalu juga nggak Lu mau. jatuhin kayak ormas asli. Lalu gue meeting. Paling gue serahin activation apa yang mau lu perbuat. Terus Ronaldo bilang ini ke lu, coy. Sorry, Mr. Wancoy, kalau gue jadi naro di situ. Gue kalau makan nih tiap hari ada diskon berapa nih buat shareholder? Oh, shareholder gampang, nanti main di 20 aja doh. 20%. Iya, Kalau 20% aja doh. Tapi ya kita sama-sama shareholder ya. Di posisi ini kita sama nih. Jangan bayangin lu ada di klub.
Nah, gue bilang kita mikir nih apa gitu. Kalau bisa lo do di sini aktif, nyari pensi lah maksudnya. Nyari pensi jalan. Jadi kita buka booth di pensi. Masa nggak nyari? Katanya gini, gue dikasih 50 M, follower gue tuh dia 1 juta, lu suruh gue nyari pensi lagi. I don't think so, brother. I don't think so. Ronaldo suruh jadi agensi. Maria. SMA dia. Ronaldo suruh jadi agensi apa? Maksudnya biar maju bersama Iya. gitu. Karena restoran di sana nggak ada yang nggak rame. Indonesia serius. Ada di Madinah tuh Pencinta Boy namanya restoran Sunda. Itu rame penuh. Kemarin gue lagi datang lagi restoran Jambi penuh nggak putus-putus orang. Restoran Jambi, Iya, masakan Jambi gitu. iya. Nah, ya kayak restoran Jambi itu gue makan dia kental banget tuh inian Indonesianya sampai katanya dia cabe, bawang putih, bawang merahnya tuh diimpor dari ekspor dari Indonesia. Oh, biar rasanya biar sama. Bener. Kalau yang lain-lain kayak gitu bumbunya dari Arab. Nah, makanya masih ada rasa-rasa lidah Arabnya. Tapi kalau yang itu pure bener-bener Indonesia, jadi bisa ngobatin rasa kangen tinggal jauh dari kampung halaman gitu. Ikan patin Restoran Jambi. Iya bener. Iya. Banyak lah pokoknya apaan aja. Ikan patin suruh jalan sendiri apa Arab? Berang. Nyampe deh. Nah tuh belum ada tuh. Yang kayak Warkopolim, Indo tuh belum ada. Rata-rata mereka itu di sana itu nasi bentuknya. Ditagih deh nih sama netizen, ditagih nih. Ya benar-benar ada jalan ya. Insya Allah ya ada jalan ya. Ya jalan lah. Kan Temen dapat kita pahala juga, Pak. Lu bisa misalkan sama Indomie orang jadi makan jadi ngobatin rasa kangen, jadi dia Iya bener, para perantau. dapat pahala. Apalagi kita bawa ke sono rasa yang mungkin jarang ada di sono. Kita bawa dari sini. Indomie mirip soto, Indomie kuah rasa soto mie. Lo makan nih. Iya. Kita ngobatin kerinduan lo akan kehangatan di suapan pertama. Wah, aromanya khas, Gitu. bikin auto lapar lagi. Iya. Jagonya soto. Jawabannya ini coy. Udah. Betul. Telak. Gak taunya anak Raja Salman demen ya kan. Kata Raja Salman, nyondang sekali nih soto. Jadi Belanda lo katanya musuhnya Picung ya. Kamu musuhnya Kenapa jadi company? Saya mencoba mirip soto Indomie kuah rasa soto mie, enggak sekali rasanya ya, Gofar. Nah, kenapa tadi gue bilang kayak gitu? Jadi kan ternyata dari teman gue yang orang-orang mukim ini kan pangerannya Saudi sama Dubai kan lomba-lombaan nih. Main maju-majuan negara lah gitu lah. Main maju-majuan negara lah. Nah, salah satunya sebenarnya mereka gue ngelihat sisi lainnya. Mereka tuh pengen memperkenalkan Islam dengan cara yang elegan. Nggak dengan dakwah di mimbar, dengan dunia kayak kemarin banyak orang masuk Islam gara-gara Piala Dunia Qatar loh. Orang bule banyak yang masuk Islam gara-gara Piala Dunia Qatar. Fakta satu Paling boleh. banyak apa? Rapper ternama dari UK, Central C, Iya. baru masuk Islam. Ganti nama. Ganti nama, 15% penggemarnya masuk Islam. Ada datanya. Oh ya? Iya, jadi ada foto di masjid, tuh fansnya Central C. Benar. Gara-gara dalam salah satu lagunya dia ngucap Insya Allah. Boleh. Insya Allah. Oh, bukan gitu juga. Nadanya juga bukan. Insya Allah, gitu. Insya Allah. Insya Allah. Oh dia nyanyi. Opik itu. Dia nyanyi. Iya, sentrasi. We go M for M. Boleh. Sentrasi. Sentrasi. Ya, intinya berarti pesan positif atau dakwah banyak caranya sekarang. Benar. Oke. Bisa lewat musik, bisa lewat apa. Mereka pengen dakwah dengan cara yang elegan, perkenalkan Bu, Islam tuh nggak kaku ku. Bu. Orang Islam boleh nggak punya mobil mewah? Mau bawa mobil mewah di sana? Iya pengen perkenal maksudnya ya udah Islam tuh kayak gini, kita ibadah dunia juga nggak apa-apa gitu. Elegan gitu. Caranya nggak cuma dengan mimbar dengan Nggak ketat kayak lah ya. gitu. Maksud Iya. si sentral si itu. Emang ada kata insya Allah itu? Ada. Salah satu liriknya. Iya salah satu lirik. Insya Allah, Alhamdulillah, ku tiap hari menjalani ibadahnya. Aku Ramadan, aku sekali. Lanjut kan? Hah? Kadang ku berpikir untuk berganti hari. Tiap hari selalu memikirkan akhirat. Akhirnya aku temui jalan yang terbaik ku bersama Islam. This is Central C.
You follow me. This is Central C. Hijrah with me. Keren. Masa rap malam 90-an. Hari terus berganti. Iwaka jatuhnya Iwaka. Yang mendadak ya nadanya gampang itu deh. Rap mendadak. Freestyle mendadak. Ayo kita battle mendadak nggak ada. Freestyle rap. Iya benar. Mudah-mudahan nih, bismillah, namanya kadang-kadang ucapan doa. Dulu potato swear, avocado worm, Siapa yang tahu? bercandaan. Betul. Ya kan? Bercandaan, ketawain, direndahin. Sekarang jadi menu paling favorit. Iya. Warga Polim. Iya. Siapa tahu nih ya kan? Warga Polim coy. Di Dubai buka, di Riyadh 1, Madinah 1, Iya. Mekah 1, Warga Jeddah. Polim. Banyak Jeda deh. 1. Insya Allah ya. Insya Allah lah pokoknya. Collab sama Hot Wheels. Benar. Iya. Siapa yang tahu? Iya. Tahu. Dulu tuh kita cuma berandai-andai. Ternyata kadang-kadang doa kita dijabah di waktu yang kita nggak tahu. Benar. Iya, Itu betul. iya. Mungkin kita doanya sekarang, dijabahnya mungkin 10 tahun lagi. Allah kan ngasih, kita kan nunggu kita siap. Ini lagi nggak acting nih, ini lagi Ini beneran. tapi bener. Lagi daily vlog nih. Nunggu kita siap, Iya. coy. Iya. Jadi kalau lu kayak berasa kayak, oh gue nggak dijabah-jabah. Mungkin dia belum siap. Karena belum siap. Lagi keluar Mau aslinya. dikasih tiba-tiba lo kaget. Kadang juga ntar lu Ayam. Iya ya. Baru. Bukan makan nasi pakai ayam. Kau mau makan nasi pakai garam? Partai panjang janggal sih. Iya tapi benar memang. Malah terkadang pas kita lagi menggebu-gebu menginginkan itu nggak Allah kasih. Iya. Malah kadang-kadang beberapa tahun kemudian, ketika kita kadang-kadang lupa hal itu, betul. Allah datengin dalam kehidupan kita. Itulah uniknya kehidupan ini ya. Sama kalau gue berprasangka baik sama Allah. Kan yang kurang tepat mungkin kalau kita nggak dikabulin doa kita nih, itu kan kayak udah ragu. Iya benar, nggak boleh tuh begitu Itu nggak tuh. boleh. Cuma Makanya kemarin tuh sahabat kita Wanda nggak dikabulin. Gue nyembah berhala nih, gue tarik kan. Gila lu. Wanda, begini, begini, lehernya gue gini. bener gue lihat Gue gini, leher gue giniin, kabit kan, kuncian kabit. Jangan sekali-sekali lu kayak gitu sama gua. udah pai gue bilang. Udah pai. Urungkan niat lu. Udah pai. Iya. Lagi berantem urungkan tuh kata-kata yang dipilih. Urungkan tuh sinetron. Sangar. Langsung berantem bijak. Merasa takut. Berantem bijak. Urungkan ya tuh. Ada. Nggak boleh coy. Tapi emang nyari mie soto ini gampang banget sih sebenarnya. Di mana? Kalau misalkan lo tiap mau main kemana, atau misalkan main ke rumah siapa, lo tinggal keluar aja dari gedung rumah itu. Lo lihat sebelah kiri pasti tuh ada minimal warung, minimarket. Lo masuk ke dalam pasti ada. Indomie soto udah ada di mana-mana. Udah ada di mana-mana. Pakai keywordnya aja keluar rumah. Quality time. Di mana ya adanya tuh? iya. Di sini saja Wanda. Tutut. Nah, ya lampu merah tuh biasanya tuh. Di sini saja Wanda. Kalau nggak salah di supermarket Raab kayak Bin Daud pada jual juga deh, jualin ini juga deh Indomie di etalasenya itu. Oh jauh tuh dari hotel. Kesana pernah. Bin Daud jauh tuh. Dia maksudnya pelak situ jauh sering. Bin Daud tuh nama mall. Iya, supermarket. Oh. Kayak Di Madinah ya? kontinen Carrefour di mana aja di Raab banyak Bin Daud namanya. Bukan di Riyadh. Gue kira Saud, keluarga Raja Arab Saud. Bukan, beda. Saud kan? Tahu dari mana? Kalau dulu namanya negaranya Arab Saudi karena emang Raja Saud. Benar. Bocah apa suara apaan? Abang mau berantem banget. Abang. Apaan sih?